Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Great leader. Great nation. Apakah ada NKRI di hatimu? Ada. Mana? 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 Luar biasa, tepuk tangan untuk semua. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Oke, nah ini adalah sosok dari seorang, kita ngobrol-ngobrol ya Pak Menpora ya. Kak Imam, kita panggilnya Kak Imam ya. Sekarang siapa panggilannya? Kak Imam, jangan lupa loh langsung follower beliau loh. Akses ya, Bapak ada Twitter dan ini ya Pak ya? Imam Nahrawi. Inam Nahrawi. Imam Nahrawi ada spasi dan lain-lain? Underscore aja. Underscore ya, jangan lupa langsung di follow ya. Oke, nah gimana sih seorang Kak Imam ini bisa menjadi titik baliknya? Kan tentu saja perjalanan luar biasa. Masa kecil tadi yang sudah saya bacakan itu sangat-sangat luar biasa loh untuk bagi kita, bagi mungkin adik-adik di sini, perjalanan hidup seperti apa sih yang pernah Bapak lalui sehingga berada di posisi ini? Saya sudah melupakan hal itu, tapi ketika Kak Popi memberitahu kepada kita semua dan kepada saya tadi itu, saya kembali melihat bahwa ternyata masa lalu itu akan menentukan masa depan. Masa lalu yang kita lakukan itu pasti akan ada setitik cerah, setitik berkah, setitik emas berlian yang akan kita nikmati di masa-masa yang akan datang. Saya terus terang tidak pernah berpikir kalau suatu saat Allah Tuhan menakdirkan saya menjadi menteri, menjadi pembantu presiden. Karena waktu kecil saya lakukan untuk mengabdi, berkhidmat, dan tentu ingin bahagiakan orang tua. Dan semua proses itu kami lakukan tentu dengan keadaan yang kami miliki. Tapi dengan satu tekad bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti akan mendapat nilai pada suatu saat yang tentu kita tidak menyadari itu. Oke, berarti sangat luar biasa ya. Perjalanan-perjalanan tadi Bapak sempat bilang, aduh saya mau inget lagi. Tapi mungkin bisa menjadi inspirasi. Pada saat muda itu apa sih yang dikerjakan? Kok sampai gak ada waktu sama sekali? Nah teman-teman di sini mungkin ada waktu malam minggu nih pacaran gitu kan. Masih punya lah, mungkin SMA, ada yang bahkan beberapa wilayah bukan di ruangan ini, yang di luar sana masih demo gitu loh. SMA udah berantem, nah kayak gitu-gitu. Itu Bapak ngapain lagi kecil itu lagi itu? Sejak kecil saya ingin belajar apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Orang ibu saya menjual rujak, jual soto, saya ngikutin gimana caranya bikin bumbu soto. Bagaimana caranya, istilah Jawanya ngulek bumbu rujak. Bagaimana caranya saya harus bisa bikin lontong, bagaimana bikin kecambah itu toge. Kemudian bagaimana ibu saya memasak setiap pagi mau berangkat membuka warung, saya harus belajar tentang bagaimana cara masak nasi yang enak. Dan itu. Bapak akhirnya membantu juga di situ ya? Saya membantu ibu dan pasti setiap habis subuh saya harus memasak, saya harus menyiapkan itu. Selebihnya saya mengantar itu ke warung dan ibu siap membuka warung itu. Sejak kecil, sejak SD. Itu umur berapa Pak? Mulai kelas 4 SD. Oh mulai kelas 4 SD ya, luar biasa. Nah sampai usia berapa Bapak membantu itu? Sampai SMP? Sampai SMP. Setiap hari? Setiap hari. Okay. Dan bahkan ayah saya seorang petani, tapi kalau minggu beliau jualan meracang itu bahan-bahan pokok dasar gitu yang dijual dari pasar ke pasar, dan saya harus mengikuti beliau setiap hari Minggu. Dimana mungkin teman-teman saya lagi bersenang-senang, bermain bola, bermain berolahraga, tapi saya harus membantu beliau. Apa yang Bapak rasakan pada saat Kak Imam kecil berjalan melihat teman-teman bermain bola? Apa yang Bapak rasakan pada saat itu? Suatu saat saya ingin menjadi seperti mereka. Main bola itu? Oke. Terus Bapak kan lagi itu fokusnya jualan. Bapak perasaannya selain justru positif ya? Ada perasaan yang sedihnya itu nggak Pak? Nggak ada. Nggak. Saya tidak merasa sedih sama sekali karena saya tahu bahwa saya harus membantu orang tua. Orang tua saya itu bukan mata-mata ingin bekerja, tapi saya tahu niat beliau itu saya harus belajar apa yang dilakukan. Bahwa ternyata berproses itu tidak semudah yang didapat. Tidak mungkin kita hanya menikmati hasil, tapi proses panjang itu adalah satu didikan,
satu doktrin dan tentu satu pelajaran yang penting. Nah dari SMP kemudian Bapak lanjut lagi kan, Bapak lanjut lagi SMA gitu loh. Nah apa yang Bapak lakukan pada saat SMA? Kegiatan apa, aktivitas apa? Ya Kak, sejak kelas 6 SD. Kak, jangan lupa saya lupa. Kak ya, Kak Imam. Gimana Kak? Sejak kelas 6 SD saya sudah dikenalkan di masyarakat dengan organisasi. Oleh kakak-kakak saya, teman-teman saya, bahwa di situ ada Karang Taruna, ada beberapa komunitas olahraga dan sebagainya. Saya terlibat sejak kelas 6 SD itu. Sehingga ketika SMP pun saya masih terlibat di organisasi kampung, tapi juga tidak pernah melupakan pengabdian saya kepada orang tua. Tentu yang lebih penting lagi bahwa kalau habis subuh saya ke warung ngantarkan bahan-bahan tadi itu, setelah itu saya pergi ke sekolah, kemudian jam 2 saya pulang ke rumah, sorenya saya harus ngaji di Madrasah Ibtidaiyah, kemudian petang kira-kira jam 5 saya curi waktu di situ untuk main bulu tangkis maupun main bola, sehingga sering kali ayah saya itu marah. Kenapa? Mestinya maghrib itu harus berhenti, saya harus pulang. Tapi orang tua bilang kamu harus segera ngaji. Tapi saya bilang beri kesempatan kami untuk olahraga. Kasih tepuk tangan untuk olahraga. Ya. Jadi ngaji tetap dijalani, tapi tadi ya tetap udah dari kecil memang udah olahraga, nggak tahu jadi menteri olahraga di sini, pemuda dan olahraga ya. Gak heran itu tadi sudah tercanangkan dari kecil. Nah kemudian pada saat SMA mau kuliah, seperti apa prosesnya bisa mendaftar? Ini teman-teman ini mereka semua kan dari universitas-universitas nih Pak. Ini seperti apa nih Kak Imam? Kalian beruntung. Kenapa, kalian harus berterima kasih kepada orang tua. Kalau bukan karena doa beliau, dorongan beliau dan motivasi yang besar, saya mungkin tidak seperti ini. Saya mungkin waktu itu harus menjadi tenaga kerja Indonesia. Karena sebagian besar anak kampung seangkatan saya sudah pergi ke Malaysia untuk menjadi tenaga kerja Indonesia. Dan sebagian orang mengatakan, ngapain kamu kuliah? Kamu sebaiknya cari perusahaan untuk berangkat ke Malaysia menjadi TKI. Tapi saya izin orang tua, ikhlaskan, relakan sebagian apa yang dimiliki oleh bapak dan ibu untuk dijual untuk uang pendaftaran saya kuliah di Surabaya. Selebihnya saya akan berusaha. Selebihnya saya akan melakukan apa saja yang halal. Selebihnya saya akan memberikan penghormatan sekaligus kesan yang manis kepada orang tua. Saya lakukan itu dan alhamdulillah orang tua saya punya sepetak tanah. Itu sudah ditanemin pohon jati, ditanemin pohon jeruk yang sudah berbuah begitu. Tapi orang tua bilang, ini demi kamu. Saya akan jual, ini uangnya, kamu berangkat ke Surabaya. Yang saya lakukan usaha pertama di Surabaya, saya tidak mencoba untuk mencari kos-kosan, tapi saya langsung datang ke masjid Sunan Ampel Surabaya. Selama tes di situ, selama ospek ya di situ. Di masjid itu ya Pak? Ya. Sebagai rumahnya Bapak pada saat itu. Dan ya saya makan bersama mereka, bersama takmir itu, teman masjid itu. Nah, setelah itu saya bergeser lagi, ada di sekitar kampus saya musola kecil, saya bergeser di situ dan saya lalui namanya ospek itu dari situ juga, dari tempat musola Baitul Jannah itu Margorejo Stal yang sekarang sudah digusur menjadi mall di sana itu. Nah, ternyata ada rumah lagi tuh ya Pak ya? Nggak ada. Benar-benar di masjid ya. Jadi saya ya minal masjid, minal musola begitu aja. Nah, yang lebih menyenangkan lagi ternyata orang di sekitar masjid, sekitar musola itu melihat saya sebagai bagian keluarga besarnya. Dan alhamdulillah selama saya kuliah itu saya tidak pernah beli makan, karena makan dibeli orang kampung. Ya, terima kasih. Bisa tepuk tangan dong untuk Bapak, silakan Pak minum dulu Pak. Karena tidak mudah untuk melalui sebuah proses ya, perjalanan hidup yang sangat luar biasa. Oke, kemudian Pak, saat orang memiliki orang tua, punya biaya dan segala macam, Bapak dari nol. Ya. Kuliah dan bahkan tidak disupport, artinya harus mandiri dan lain-lain. Semester pertama yang pahit ya Pak. Pendaftaran semester pertama itu dari orang tua.
Selebihnya saya alhamdulillah ketika di SMA saya belajar kaligrafi dari guru saya, dari seorang guru Pak Yasin namanya dari Bawean. Kemudian saya belajar juga kaligrafi dari Pak Mustain itu dari Probolinggo. Saya juga belajar menulis apa namanya tulisan-tulisan yang untuk backdrop biasanya itu dari guru saya namanya Pak Darmaji, beliau orang Tulungagung Jawa Timur. Saya juga belajar dekorasi kemanten yang dari Janur, dari Pak Marji juga. Rupanya yang diberikan oleh guru-guru saya itu ternyata bermanfaat ketika saya di Surabaya. Setiap ada orang mau kemanten, saya tanya, ini nanti mau nyewa apa namanya kuade yang mahal apa enggak? Enggak ada duit Pak. Ya sudah, saya bantu. Saya bikinkan mereka apa namanya dari Janur itu. Jadi kalau ada adik sekarang ada yang mau manten nanti ngundang saya nggak apa-apa gratis. Tepuk tangan untuk Bapak yang luar biasa ya. Bikinnya nanti Janur yang melengkung, yang ada burung apa namanya garuda bulut-bulut itu. Saya masih ingat untuk ya gratis kok, hanya kasih air minum aja nanti. Tinggal bilang sama Kak Imam aja, tinggal hubungi Kak Imam, nanti ada nomornya ya, cara untuk order. Nah, kemudian dari uang itu kakak lagi itu apa yang langsung, apakah disimpan untuk bayar kuliah? Karena semester di awal aja yang tadi dibiayai untuk modal dari sepetak tanah orang tua tadi, Kak. Nah, terus, saya simpan sekaligus saya punya cita-cita karena sejak saya kuliah itu saya harus numpang sepeda motor dari teman saya namanya Soim Mansur dan nama teman satu lagi namanya Bakir. Saya sering kalau privat, jadi selain saya menekuni kaligrafi, tulis menulis, kemudian saya diundang untuk bikin dekorasi, saya juga belajar mengajar Al-Quran ke perumahan-perumahan itu. Lumayan, 1 bulan waktu itu 50.000. Oke, dari rumah ke rumah itu dari ya. satu rumah. Satu rumah ya? Satu rumah. Jadi dari uang privat, hasil privat, kemudian saya juga menjadi imam musola, imam masjid. Jadi kalau Jumatan itu saya ngantri biasanya di mana masjid yang perlu kami datangin untuk khutbah. Ya, kemudian semua saya kumpulkan dan saya punya cita-cita harus punya sepeda motor. Istri saya tahu sepeda motor yang di Madura itu adalah salah satu. Kasih tepuk tangan untuk Bu Afif. Luar biasa. Itu Akhirnya kecapai Pak, kecapai ya pada ya, saat tapi itu. saya tidak beli cash, kredit. Oke, Kak Imam, luar biasa. Waktu itu sejak tahun 95 saya kredit, 1 bulan saya harus bayar kredit 115.000. Tapi dengan memakai SK PNS paman saya namanya Pak Munawir. Wah, ini Jadi SK itu yang digadaikan, saya bayar ke Pak Munawir, saya dapat sepeda motor, Oke. motor saya bawa ke Surabaya. cerdas. Kakak cukup cerdas ya menggunakan itu. Nah, setelah itu tercapai beli sepeda motor dan bisa membiayai kuliah bahkan ya Kak. Membiayai kuliah sekaligus membiayai organisasi, Oh, bisa oke. beli buku, saya Oke. juga alhamdulillah bisa beli baju. Dan yang lebih penting lagi setiap acara-acara BEM, acara apa saya bisa ikutin antar provinsi dari uang itu. Luar biasa, bisa mengikuti antar provinsi kegiatan BEM loh. Dari uang sendiri dan bisa kita bayangkan tidak meminta orang tua lagi. Tapi resikonya Kenapa? Kenapa? saya nggak sempat pacaran. Lalu bisa mengenal sosok yang bidadari ini bagaimana? Karena saya nggak sempat pacaran, akhirnya pacarannya pas kuliah dan ketemu dengan bidadari. Bidadari ya. Tapi saya tahu ketika saya awal kali dapat motor hasil kredit itu Ya. di kampus saya pakai, itu banyak yang ngelirik waktu itu. Cuman saya nggak sadar gitu. Oh oke, nggak sadar. Nah belakangan ada yang ke tempat saya ingin pinjam buku karena saya senang baca buku dan koleksi saya banyak waktu itu. Ada yang datang kemudian Kak Imam boleh dong pinjam bukunya gitu. Oke, silakan gitu. Nah setelah dikembalikan buku itu ada suratnya. Ternyata surat cinta. Waduh sorry, saya belum pernah cerita saya. Oke, jadi ada surat cinta di situ. Oke, dan kemudian pada saat surat cinta itu, Ya tentu karena adik kelas saya harus Iya. menghormati, menjunjung motivasi bahwa kamu adalah adik saya dan Oke. saya akan membimbing kamu dan pasti suatu saat kamu akan menjadi orang yang hebat. luar biasa ya, modusnya keren ya. Tapi jangan dipakai loh modus itu nggak laku hari ini. Beliau modusnya keren, seorang pembimbing ya kan, padahal ingin menaklukkan hati bidadari.
Bagaimana Kak Obib, bersediakah untuk menyatakan lagi, membalas lagi pantun? Yuk, kesini yuk, kita kasih tepuk tangan untuk Kak Obib ya, menceritakan kisah sejatinya ya. Oke, Kak Obib silakan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memimpin keluarganya. Itu gambarannya. Bisa cerita, Kak Obib bisa diceritakan bagaimana pada saat itu awal-awal bener nggak ada surat nih Kak Obib? Yang mana nih Pak? Kak Popi, itu bukan surat dari... Oh, ya Tuhan, ya Tuhan. Gengsi Mbak, nembak duluan Mbak. Oke, kalau lagi pada saat itu ceritanya gimana? Gimana sih Kak Imam? Itu waktu saya kuliah, Oke. ya kan, setelah saya punya sepeda motor. Ampun deh, tuh jadinya begini deh. Oke, ya. Nah, setelah itu ada modus. Iya, modus. Ada di Oh, kelas itu saya, makanya nggak Kak begitu Imam. tertarik kan? Itu dia, Kak Imam, tolong dong pinjam bukunya Oh, gitu. oke, ada Oke, surat. terima kasih banyak. Heeh. Nah, seminggu kemudian dikembalikan buku itu. Dan tentu ada bonusnya, surat itu. Oh, oke. Macam-macam lah, itu suratnya begitu. Oke. Ada juga modus bukan hanya buku tapi konsultasi. Oke. Ada juga kakak kelas saya, Kak Obib konsultasi Kak Betul, Obib. betul. Tenang ya. sabar. Saya belum Saya ketemu nggak pernah waktu itu. diceritain Mbak. Saya belum ketemu. Saya nggak pernah diceritain. Gak pernah. Ini pertama, mana ceritanya? Kasih tepuk tangan dong. Bisa di sini cerita pertamanya loh. Waduh. Oke, terus Menyimak ini. menyimak ya. Habis ya. Nah, Oke. saya sering akhirnya ketika belum wisuda itu diundang beberapa kampus yang lain untuk ngisi materi, diundang ke pesantren untuk ngisi materi tentang jurnalistik, tentang pendidikan, tentang keorganisasian dan sebagainya. Nah, suatu saat saya diundang ke Jombang. Ini singkat cerita ya. Ini belum cerita yang lain tentang bahwa ketika di kampus pun saya tidak gengsi untuk melakukan apa saja penting halal. Saya di kampus pernah menjadi kuli bangunan juga, pernah jual telur itu yang kita suplai ke warung-warung jamu itu. Alhamdulillah itu gagal, Mbak. Gagal. Kirain berhasil gagal. Oke. Karena setelah saya beli dari pasar Wonokromo waktu itu, saya tumpangin sepeda ondel saya. Alhamdulillah saya ditabrak oleh motor yang lain dan selesai semua di situ. Kita perhatiin nggak sih pada saat beliau cerita kalimatnya, situasi apapun kalimat di awalnya apa? Alhamdulillah. Semua nikmat beliau syukuri. Itu kuncinya. Mau jadi menteri? Mau jadi menteri? Oke, mensyukuri nikmat. Lanjut gimana Kak? Gimana Kak? Nah, beberapa kesempatan saya diundang beberapa kampus, kemudian pesantren, organisasi ekstra kampus, intra kampus. Nah, ke Jombang satu waktu. Saatnya ke Jombang. Nah, saya ketemu dengan seorang. Belum. Oh belum. Ya ampun, lama banget ketemunya. Saya mau udah ke sana. Oke. Sampai di Jombang ada seorang yang tanya, Mas sudah punya gambaran masa depan? Oh, apa gambarannya? Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk negeri yang kita cintai. Kasih tepuk tangan dong. Tercapai ya. Apa? Masa depan apa? Katanya. Bukan itu Mas. Punya nggak rencana untuk punya pasangan? Oh punya, saya normal. Sudah ada nggak calonnya itu? Nah itu yang belum. Baru oleh seorang, sekarang sudah almarhum, menyatakan bahwa ada murid saya. Ini fotonya. Ada Pak, coba sebentar ya Pak ya. Oke. Oh. Ya sebentar lagi kita juga sambil bergabung di sini. Seseorang yang sangat kita kenal. Ya, Bang Hairul Tanjung. Luar biasa Bang Hairul. Silakan Bang. Oke. Oke. Ya, ada dua orang yang sangat luar biasa di sini telah hadir di antara rekan-rekan semua, yaitu ada Bang Hairul Tanjung dan juga ada juga Kak Imam. Bang Hairul, tadi kita sekilas cerita mengenai perjalanan dari Kak Imam nih, gitu loh. Masa mudanya apa saja sih yang dikerjakan dan kegiatannya apa saja. Baru sampai Jombang nih. Oke, baru sampai Jombang. Perjalanan dari Jombang kemarin ya lumayan nih. Gimana Kak, lanjut ceritanya mengenai Jombang? Orang itu bernama Pak Aziz, sekarang sudah meninggal, baru nunjukin, Mas kalau memang belum nih, ada foto murid saya. Di mana alamatnya Pak?
Sidoarjo. Waduh, ya sudah, bismillah. Saya lihat fotonya waktu itu manis, cantik, putih gitu waktu itu. Saya tanpa ambil pusing langsung beberapa hari kemudian tancap gas saja saya berangkat situ. Oh, oke. Ya, yang menarik adalah ketika pertama kali sampai di depan rumah foto itu ya. Foto Ya. itu. Keluar seseorang, saya kaget. Wah, kok beda sama fotonya gitu. Beda banget sama fotonya. Baru setelah itu bilang, Bapak ditunggu di dalam. Loh, enggak, bukan yang ada di foto itu. Bukan, ada yang di dalam. Malu-malu ya bidadari ya. Ya, ya cerita berikutnya rahasia, Pak. Oke. Kita berikutnya rahasia. Nah, itu sekelumit dari gambaran cintanya. Nah, sekarang kita bagaimana pada saat di kampus tadi sempat bahwa Kak Imam bicara bahwa menjual telur ya, tidak malu. Dan kemudian menjual apa lagi nih, sehingga bisa membiayai kuliahnya. Itulah satu bekal yang diberikan oleh orang tua saya, oleh guru-guru saya ketika di SD, SMP, SMA, bahwa melakukan apa saja yang penting benar, halal, dan membawa inspirasi bagi proyeksi masa depannya terus dilakukan. Maka ketika di kampus pun apa yang ada di depan saya dan harus saya ambil tindakan, apa yang harus saya lakukan, maka saya lakukan. Termasuk saya jual telur, jual kaligrafi setiap malam minggu. Malam minggu teman-teman saya yang lain apel. Saya nggak ada kesempatan itu. Akhirnya saya jual kaligrafi di Pasar Bawean, di Pasar Krian. Lumayan. Waktu itu Bang Hairul modalnya itu hanya spidol. Kemudian ada kertas begitu, tulisan itu modalnya sekitar 600 perak. Saya jual 1.500. Dari satu. Ada untung tuh di situ ya? Ada untung di situ. Jadi hanya nulis nama saja. Okay. Namanya si Doni kata saya, terus Doni. Oh, dari kaligrafi itu. Untungnya di situ. Berapa banyak terima pesanan pada saat itu? Ya nggak terlalu banyak Mbak, sekitar 15. Itu lumayan itu. Oh, buat biaya kuliah ya. Iya. Bang Hairul punya sendiri nih kayaknya. Apalagi beliau, saya sangat terinspirasi. Kalau beliau nanti tenang Pak, ada cerita sendiri. Saya udah mempelajari satu bukunya, itu luar biasa. Tapi kalau Bapak kan jualnya 15 nih. Kalau beliau yang pada saat itu saya rasa semuanya dijual kali ya. Kampusnya semua dijual ya. Oke, kembali lagi ke Kak Imam. Selanjutnya apa saja kegiatan organisasi pada saat itu yang Kak Imam ikuti dan sehingga alasan apa ingin bergabung di organisasi untuk? Saya meyakini bahwa apa yang didapat di bangku kuliah itu tidak cukup tanpa kita follow up, tanpa kita negosiasikan, tanpa kita tidak lanjuti dan bahkan kita coba di luar. Maka aktif di intra kampus itu harus dikuatkan dengan ekstra kampus. Karena di situ ada jaringan, ada pergaulan, ada ilmu baru, ada pengalaman baru. Dan bahkan ketika di ekstra kampus pun saya akhirnya bertemu dengan orang-orang besar, orang-orang hebat dan pemimpin-pemimpin yang bersahaja. Dan itu salah satu manfaatnya. Bahwa di intra kampus itu adalah bagian integral untuk menguatkan alam pikir kita dari seluruh ilmu pengetahuan yang diberikan oleh dosen-dosen saya. Tapi ekstra kampus adalah pertanggungjawaban atas apa yang diberikan di intra kampus. Oke, berarti intra kampus adalah segala sesuatu tadi ya. Begitu ekstra kampus adalah dia yang memberikan penguatan dari ilmu-ilmu. Jadi gambaran di sini adalah bagaimana kita mengaplikasikan gitu loh. Bahwa semua yang diterima di dalam ini diaplikasikan adalah masyarakat. Nah, ini kan kunci-kunci atau kiat-kiat ingin menjadi seorang menteri nih. Oke. Nah, kemudian setelah itu organisasi, bagaimana dengan nilai? Kak Imam, karena kan tentu saja tidak mudah menyeimbangkan yang namanya kegiatan organisasi. Organisasi itu bukan apa-apa, tapi segala-galanya. Nah, itu kan juga penting tuh kalimat kayak gitu tuh. Gimana tuh? Nilai, berkaitan sama nilai. Ada yang khawatir memang kalau aktif di ekstra kampus atau di organisasi itu pasti ada satu yang ditinggal. Entah itu kuliah atau apa itu. Tapi saya meyakini selagi itu kita bisa laksanakan dengan seimbang, bahwa kita tidak boleh lepas dari tujuan awal berangkat dari rumah, motivasi orang tua, doa orang tua bahwa kita harus kuliah, menyelesaikan studi. Maka apapun yang dilakukan, maka tidak akan terbengkalai. Oke, jadi tujuan bisa awal ya. Nah, pada saat itu tujuan awalnya itu siapa yang mengingatkan? Karena kan kuliah, berapa tahun kuliah selesai? Berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun, oke. Agak malu-malu ya. Nah, untuk hal yang tersebut tuh jangan ditiru, tapi yang lainnya boleh gitu kan. Oke, 7 tahun untuk pada saat itu. Akhirnya kok karena sibuk dengan organisasi, apa yang membuat Kak Imam akhirnya oke, saya sadar, saya harus selesai kuliah. Itu apa? Ya, dari kampus akhirnya mengirim surat peringatan.
bahwa saya sudah bebas kuliah, tidak ada lagi tunggakan nilai, tidak ada lagi, dan dosen-dosen saya itu sangat menyayangi saya kalau tidak sampai wisuda. Akhirnya saya ketemu dengan seorang pembimbing namanya Prof. Ahmad Zahra. Beliau seorang ilmuwan dalam sastra Arab. Akhirnya bilang bahwa yang penting kamu wisuda. Bagaimana caranya, Prof? Karena waktu sudah sangat pendek. Saya diberi waktu 3 bulan waktu itu, Bang Hair. Ini harus selesai. SP1 diluncurin ke kos-kosan. Waktu itu bukan kosan, di musola. Saya tidur di musola. Kan beliau kan tinggal di musola, jadi gak ada kos-kosan. Tapi saya anggap kos-kosan itu. Iya. Karena saya mengendalikan organisasi dari situ. Saya kebetulan ketika di kampus pun saya dipercaya, dipilih oleh teman-teman sebagai pimpinan baik di Senat maupun di ekstra kampus di PMI waktu itu. Dan saya kendalikan. Tepuk tangan ya. Kayak ada yang ini nih, senang sekali ya. Ada pengikut di sini. Nah, setelah itu saya mencoba, saya harus menyelesaikan. SP kedua datang lagi ke musola. SP2 udah. SP kedua. Baru SP ketiga itu masih ada waktu 1 bulan setengah. Diluncurin SP3 itu ke rumah. Oke. Ke kampung saya, Bangkalan Madura. Saya orang Madura loh, meskipun manis begini. Kasih tepuk tangan dong buat Kak Imam ya kan. Lebih bagus percaya diri Pak dibanding minder Kak. Baru saya dipanggil pulang oleh ibu saya. Oke, ibunda ya. Kamu saya niatin berangkat ke Surabaya waktu itu bukan untuk apa-apa kecuali kamu kuliah, dapat ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan saya ingin mendampingi kamu wisuda. Mumpung ibumu dan ayahmu hidup, saya ingin kamu wisuda. Bismillah, Bu. Saya hanya beberapa menit, saya kembali lagi ke Surabaya. Saya ketemu Prof. Zahra, Prof. bimbinglah kami. Kami punya kelemahan, dan kami punya tanggung jawab yang harus selesai dalam waktu yang singkat sekali. Prof. Zahra bilang, kamu sekarang punya judul skripsi apa? Akhirnya karena saya di bahasa Arab, Bang Hairul waktu itu, saya ambil satu buku pendidikan bahasa Arab yang dipelajarkan di tingkat SMA. Saya bedah buku itu dan saya panggil beberapa teman, ayo bantu saya. Akhirnya bantu tentu dengan bahasa Arab karena saya pendidikan bahasa Arab saya tulis itu. Alhamdulillah konsultasi sangat mudah, via telepon pun Prof. Zahra bisa melayani, dan kira-kira dalam 1 bulan konsultasi selesai sampai persiapan munakosah ujian itu selesai dalam waktu 1 bulan 3 hari. 1 bulan 3 hari selesai. Yang paling menarik adalah ketika ujian skripsi, ternyata dosen saya itu tidak pernah bertanya apa yang ada dalam skripsi itu. Kenapa nggak bertanya? Yang ditanya adalah apa yang kamu lakukan selama ini. Oke. Bertanya isinya, apa yang kamu lakukan selama ini? Pertanyaan kedua, ya. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Oke. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Saya jawab semuanya itu. Jawabnya Tapi gimana? yang lebih penting lagi adalah sebelum saya masuk ke ruangan ujian itu, saya dikawal oleh kurang lebih 200-an anak-anak ada di kelas saya. Oh ya? Iya. Kenapa dikawal? Karena mereka sangat simpati pada saya dan takut saya tidak lulus. Jadi mereka udah khawatir, aduh ini gimana? Lihat bagaimana ya seseorang itu disukai dalam di dosennya, sukai oleh teman-temannya. Oke, kemudian sampai masuk Kemudian alhamdulillah dalam sidang. waktu tidak kurang 1 jam ujian skripsi selesai dan saya mendapatkan nilai B+ waktu itu. Iya, oke, tepuk tangan dong. Iya, saya agak khawatir ya Kak Imam. Apakah diluluskan ini karena orang ramenya orang di luar, atau karena nilainya itu sendiri, atau karena hasilnya ya? Karena pendemo udah. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti waktu itu. Tapi setelah beberapa saat kemudian, setelah saya jadi anggota DPR, saya kembali ke kampus, saya baru tanya ke dosen-dosen saya, kenapa waktu itu saya diberi nilai B+. Mereka mengatakan bahwa ya memang pantas kamu dapat B+ itu. Iya, luar biasa ya, cerdas sekali. Tapi saya sanggah, kenapa aku nggak A+? Jadi pantasnya hanya B+ gitu ya, saya syukuri. Oke, nah kemudian dari selesai kuliah bisa bergabung lagi di anggota DPR. Belum. Belum ya. Jadi setelah kuliah tahun 90, saya wisuda 98 bulan September. Sebelum itu ada reformasi. Ada reformasi demo di mana-mana sebelumnya, pergerakan massa dan lain sebagainya. Kemudian muncullah beberapa ormas untuk membuat partai politik. Dan saya
ini berkah ekstra kampus. Dengan di ekstra kampus saya bergaul dengan banyak orang, termasuk saya terinspirasi betul dengan perjalanan beliau. Ini orang yang sangat inspirasi bagi saya, Bang Hairul. Bang Hairul, inspirasi dari Bapak Menpora ya. Kenapa beliau kok bisa seperti itu? Kenapa orang-orang besar termasuk Gus Dur kenapa beliau konsisten dan eksis seperti itu? Konsisten. Rupanya harus lebih besar lagi harapan dan cita-citanya. Akhirnya saya hijrah dari Surabaya, saya hijrah ke Jakarta itu sejak tanggal 20 Juli 98 saya hijrah ke Jakarta. Saya ikut Pak Muhaimin Iskandar. Nah, Caimin itu adalah orang yang membawa saya pertama kali ke Jakarta dan Caimin bilang, kamu ikut saya ke Jakarta, kamu jangan pernah tanya kamu akan jadi apa. Yang penting kamu ikut saya. Hal pertama yang saya lakukan tanggal 20 Juli waktu itu, saya membawa tas beliau kemana-mana. Pokoknya saya bawa tasnya aja kemana-mana. Kalau beliau minta supirin, saya supirin beliau. Dan beberapa saat kemudian saya dikenalkan kepada Gus Dur bahwa ini ada Imam Nahrawi, anak dari Surabaya, lumayan lah untuk bantu-bantu, untuk nyapu-nyapu lumayan. Ya. Akhirnya Gus Dur bilang, udah kamu nanti dengan Caimin tempatin rumah saya yang di Yayasan Puan Amal Hayati. Kamu di situ aja bersama Pak Muhaimin. Jadi di situ. Setelah itu Gus Dur bilang, sudah kamu setelah ini aktif aja di kantor partai itu, kamu sebagai apa saja di situ. Siap Gus. Saya tidak ada kata menolak ketika atasan saya perintah, apalagi orang yang saya hormati. Perintah suruh nempatin kantor, saya tempatin. Jadi tukang sapu, saya lakukan. Sampai jadi tukang sapu ya, luar biasa. Kasih tepuk tangan lagi dong. Pada saat itu, nah setelah itu bergabung dan akhirnya bisa di DPR-nya itu? Ya itu 98, kemudian 99 ada pemilu pertama kali. Dan saya ikut menjadi calon legislatif, Bang Hairul. Waktu itu partai memerintahkan saya dari Dapil Mojokerto nomor urut 2 waktu itu. Dan pemilu selesai, alhamdulillah saya tidak jadi. Tidak terpilih waktu itu. Nggak jadi, oke. Ya, saya bersyukur, karena waktu itu saya kalau terpilih maka susah. Karena saya belum berpengalaman. Maka begitu pemilu menjadi caleg itu adalah pengalaman penting. Saya harus berkomunikasi dengan masyarakat, menghimpun masyarakat, sekaligus menjaring apa yang akan mereka harapkan ketika kami ada di parlemen. Jadi 99 saya nggak terpilih, Mbak. Karena belum siap tadi ya? Belum siap. Tapi bukan berarti saya berhenti di situ. Tapi saya jadikan momentum itu sebagai sebuah pelajaran berarti untuk saya meneruskan. Jadi semangat bangkit lagi, akhirnya bisa masuk. 2004 pemilu kembali, saya dipercaya oleh partai untuk menjadi calon legislatif dari Blitar, Jawa Timur, itu daerah merah. Sementara saya hijau. Tapi saya yakin apapun pasti dengan silaturahim akan ada hikmah besar. Dan berhasil ya? Alhamdulillah berhasil. Nah setelah menjadi DPR, jadinya tidak perlu harus demo segala macam, selesai kuliah kamu jadi wakil rakyat, kamu melakukan sesuatu untuk pemerintahan pada saat itu, nah kemudian bisa menjadi menteri. Nggak tahu, itu Bang Hairul yang tahu gitu. Karena saya belajar dari beliau itu. Meskipun beliau suksesnya luar biasa, tapi beliau ternyata sangat amat komit untuk membantu pemerintahan, membantu pemerintahan ini. Nah, saya mengikuti apa yang telah beliau laksanakan. Saya tidak tahu waktu itu kok saya tiba-tiba dipanggil istana untuk menjadi bagian dari kabinet ini. Karena saya yang penting waktu itu bantu Pak Presiden, Pak Capres Jokowi dan JK. Saya sebagai salah satu pimpinan tim pemenangan bersama partai koalisi. Dan saya hanya mendampingi aja. Dan kampanye-kampanye saya tidak pernah dengan beliau, tapi hanya mendampingi pendaftaran dan mendampingi ketika beliau diumumkan di KPU sebagai pemenang. Selebihnya saya tidak mengikuti kira-kira saya harus menjadi apa. Saya pasrahkan pada Presiden, kepada Wapres dan kepada Ketua Umum Partai. Kalau sekiranya sesuatu yang ada di hati saya atau potensi yang terbatas yang ada di diri saya ini berkenan untuk dipakai, saya berterima kasih. Tidak dipakai pun terima kasih. Nah sekarang setelah menjadi Menpora, kira-kira harapan apa sih terhadap pemuda yang Kak Imam pegang ini adalah pemuda dan olahraga? Kira-kira harapan pemuda seperti apa yang diharapkan? Bantulah Kemenpora, karena sungguhnya tonggak sejarah perubahan masa depan pemuda dan olahraga Indonesia itu ada di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga ini. Saya menyambut baik program-program yang kami miliki ini, ayo kita laksanakan bersama-sama. Kalian harus terlibat, harus
harus mengisi, harus mengambil itu. Peran itu harus kita ambil. Dan maka Anda berada di sini untuk diminta bantuannya menjadi bagian dari Kemenpora di sini. Bagaimana mendukung pemerintahan yang ada saat ini, bagaimana mendukung beliau di sini untuk bisa menjalankan. Kalau ada yang salah, kalau ada yang inputan, kalau ada segala macam, bisa diterima. Dan kalau Anda bergabung, kalau adik-adik di sini yang ingin bergabung sekalipun untuk kegiatan-kegiatan ini, dipersilakan. Gitu kurang lebih seperti itu Kak Imam ya. 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 Karena terlalu besar ekspektasi publik pemuda kepada kementerian kita ini, maka tentu tidak cukup apa yang kami miliki ini tanpa keterlibatan adikku sekalian. Ambillah peran itu. Di sini banyak program kepemudaan, sarjana penggerak pedesaan, ada kepeloporan, ada paskibraka, ada pramuka, ada kalau olahraga banyak tempatnya sekali. Di sini. Silakan kalian gabung di program. sini. Tancapkan cita-cita Indonesia lewat Kementerian Pemuda Olahraga ini. Ini media bagian daripada itu digadaikan. Nah, buat saya itu saya tahu setelah saya masuk, jadi saya shock sekali ya, dan itu jadi trigger buat saya. Saya berjanji pada diri saya sendiri untuk tidak meminta uang lagi dari orang tua. starting dari saat itu luar biasa ya. Jadi ada momentum Ya, jadi ada peak yang harus dicari untuk membuat bangkit ya, ada semangat momentumnya, motif. ada Oke. triggernya Triggernya, istilahnya. oke. Ada trigger. Nah, kemudian barulah kuliah di sana akhirnya bisa mendapatkan uang sendiri ya. Iya, akhirnya terus dari mulai tadi ya menjadi buku yang cetakin itu, terus saya percaya diri. Ini penting buat adik-adik. Mencetak Rp1 pertama dalam hidup Anda itu sangat penting. Karena kalau Anda belum pernah bisa mencetak uang sekecil apapun, itu Anda tidak akan pernah punya kepercayaan diri bahwa Anda bisa. Itu kuncinya. Iya. Tepuk tangan ya. Mulai lah. Ya mau kalau sekarang kan mungkin besarannya agak besar ya, mau 10.000, mau 50.000, mau 100.000, mau 500.000, mau 1 juta ya. Usaha dulu. Karena begitu Anda berhasil satu saja ya, itu Anda akan timbul kepercayaan diri, yes I can. Yes I do. Artinya apa? Ya saya bisa. Nah setelah itu buat saya itu saya ngelihat lingkungan saya tuh cari uang di kampus sampai kuliah tingkat 4. Ya, saya nggak keluar kampus, di kampus saja. Saya mulai dari lingkungan terdekat. Ya, mulai itu saya mulai melihat banyak peluang. Ya, saya jual kaos, saya jual stiker. Dulu kan kalau di UI namanya We Are the Yellow Jacket, itu semua orang pengen Semua beli. ditempelin sampai di mobil di mana-mana ya, tempel. Jadi jual stiker, jual kaos, ya, jual tas, jual apapun dijual. Gitu. Dan di dalam kampus saya nggak keluar kampus, karena dulu enak saya jualan di kampus, berbisnis di kampus enak benar. Kenapa? Nggak punya saingan. I'm one and the only. Kalau sekarang di kampus semua orang mau jadi pengusaha, karena virus. Dulu jadi pengusaha orang aneh. Ya, saya satu-satunya. Ya, terus usaha apa aja, dari mulai yang sepele-sepele sampai yang serius mulai. Tingkat 2 saya sudah mulai jualan bahan-bahan dan alat-alat kedokteran gigi untuk para mahasiswa. Ya, jadi mulai apapun peluang itu bisa dilihat nanti. Kalau kita sudah mampu menciptakan satu peluang, maka kita akan mampu juga terus menciptakan peluang-peluang yang lain. Jadi itulah ceritanya. Nah, tingkat 4, alhamdulillah saya sudah bisa beli mobil. Oh, tingkat 4 toh? Tingkat 4 udah bisa beli mobil sendiri ya tanpa orang tua. Saya tuh. beli mobil, saya ingat benar mobilnya Honda Civic ya, waktu itu tahun 84, 85, Honda Civicnya tahun 76. Ya, saya beli 3.600.000 waktu itu. Saya ingat betul karena itu mobil pertama saya beli dari hasil keringat saya. Saya ingat betul warnanya coklat muda, ya, gitu. Dan bangga sekali saya karena ya bayangin mahasiswa bisa beli mobil, ya. Saya datang ke kampus hari pertama setelah mobil dibeli, ya. Saya ajak teman-teman wanita saya, karena di kedokteran gigi kan wanitanya banyak. Teman-teman wanita ya. Tentu saya pilih yang cantik-cantik. Garis bawahi. Ikut saya masuk mobil, saya ajak ke Pasar Baru. Saya traktir makan bakmi Gajah Mada. Tujuan ke Pasar Baru apa?
beli kacamata Ray-Ban. Iya, gaya dong, pasangan mobil ya kan? Ya itu kan anak muda, tapi itu memang sebuah kenyataan ya. Saya beli, saya bangga sekali. Dan tingkat 4 juga saya praktis sudah ambil alih tanggung jawab keluarga, pembiayaan keluarga sudah saya ambil alih. Itu jadi, Seluruh keluarga ya? iya, bukan cuma buat diri saya sendiri, Oke. tapi buat keluarga. Lalu saya mulai buka toko, ya punya toko di Senen Raya itu untuk alat-alat kedokteran dan kedokteran. Jadi berkembanglah terus di mahasiswa itu dari yang kecil sekali di kampus, dari nggak ada, ya terus pelan-pelan akumulasi sampai ada. Ya itulah kegiatan usaha saya pada waktu itu. Luar biasa ya pengusaha. Nah kaitan dengan bisnis nih, sama dengan Kak Imam nih. Gimana nilai? Bagaimana dengan nilai pada saat itu? Hasil-hasil ujian? Saya kebetulan agak unik ya. Waktu zaman mahasiswa, saya ini organisatoris. Ya, saya itu ketua angkatan di fakultas pertama, ketua angkatan di universitas. Ya, tingkat 2 saya sudah mengkup senat. Ya, jadi udah kacau nih saya agak kacau. Mengkup senat ya, ya, tingkat 2 saya udah mengkup senat. Ya, lalu saya ketua ex officio Dewan Mahasiswa UI terakhir. Ya, jadi saya pemimpin gerakan mahasiswa lah. Di UI nggak ada yang nggak kenal saya lah, gitu. Ya. Sombong ya kan, UI nggak ada yang kenal ya. Tapi bayangkan, biasanya kalau pemimpin mahasiswa itu kecenderungannya hanya jadi pemimpin mahasiswa. Tapi saya juga entrepreneur kan. Saya walaupun keluarga miskin, keluarga tidak mampu, tetapi saya orang paling kaya di kampus. Ya, kenapa? Karena saya satu-satunya punya uang dari hasil saya sendiri. Jadi kalau saya masuk kantin paling nggak 20-30 orang tuh ikut di belakang saya. Ya kan? Khusus ke kantin, traktir. Iya, kenapa? Karena mereka tinggal makan, saya yang bayar. Ya, karena buat saya nggak ada masalah juga, uang dari mereka juga kan. Ya, uang dari mereka juga. Iya. Good idea. Uang dari mereka juga. Nah, tetapi ya saya juga tidak buruk secara akademis. Saya mahasiswa teladan di UI, saya mahasiswa teladan tingkat nasional tahun 80. Luar biasa ya, Jadi, bisa menyeimbangkan. Saya dapat 3 di waktu zaman mahasiswa itu, ya. Saya di organisasi saya pemimpin mahasiswa, ya. Nomor 2 saya pengusaha yang berhasil karena nggak punya saingan, ya. Berusaha itu saingan penting, nggak punya saingan kita monopoli, harga berapapun dibeli orang, iya kan? Ini itu. Nah, yang ketiga saya mahasiswa teladan tingkat nasional. Jadi 3 prestasi yang saya bangga ya bisa saya capai waktu jadi mahasiswa. Oke, luar biasa ya, menginspirasi sekali. Nah, kemudian setelah dari mahasiswa selesai, nah teman-teman mahasiswa ini ingin bertanya juga mungkin, kenapa memilih menjadi pebisnis gitu pada akhirnya? Ya, saya pada waktu itu nggak punya pilihan sebenarnya. Waktu itu harusnya kan saya jadi dokter gigi, lulus jadi dokter gigi kan harusnya jadi dokter gigi. Tapi waktu itu kalau jadi dokter gigi saya harus ikut namanya wajib kerja sarjana atau WKS waktu itu. Nah, harus dokter dan dokter gigi waktu itu wajib. Jadi saya harus keluar daerah untuk mengabdi, ya, ini kerja di puskesmas. Untuk saya sendiri cukup. Kenapa? Karena saya dapat rumah sebelah puskesmas. Yang kedua saya dapat gaji dari pemerintah. Yang ketiga saya boleh praktek, walaupun kadang-kadang dibayar pakai ayam, pakai singkong, pakai segala macam di daerah zaman itu. Iya. Tapi cukup buat saya. Ya. Tapi saya nggak punya pilihan. Adik-adik saya masih banyak, masih harus butuh kuliah, ya, butuh sekolah, pembiayaan dan lain sebagainya. Dan nggak akan cukup. Nah, usaha juga sudah di tengah nih. Ya, nah jadi itu dilema buat saya. Akhirnya saya datang ke Kemkes, dulu Depkes namanya, Departemen Kesehatan, ya saya register ijazah saya. Habis itu saya kantongin. Sampai hari ini mulai dari lulus saya tidak pernah praktek jadi dokter gigi. Ya, tinggal dipertimbangkan. Ya, jadi
saya tidak pernah praktek jadi dokter gigi. Nah, jadi saya kantongi, saya lanjutin usaha. Mulailah saat itu saya berusaha secara formal. Artinya kalau saya kan mulai usaha dari pengusaha informal ya. Artinya apa informal? Nggak punya badan usaha, nggak punya pegawai, semua sendiri. Ya. Lalu jadi pengusaha kecil, ada CP tahun 84 itu bikin ini semua. Terus habis itu 87 waktu saya lulus itu saya bikin PT. Nah, jadi mulai bikin PT, nah mulai pinjam uang dari bank. Nah, bikin pabrik sepatu itu yang niatnya bikin pabrik sepatu, bukan pabrik sepatu besar, pabrik sepatu kecil, ya, gitu di Citerep. Niatnya bikin pabrik sepatu, jadinya pabrik sendal. Kenapa bisa gitu, Bang? Ya kan niatnya pabrik sepatu, saya dibantu kebetulan waktu sebelum saya bikin pabrik ini, di buku itu ada ceritanya. Saya itu mengenal seorang namanya Michael Cham, orang Singapura. Dia itu juga membantu di satu pabrik di mana saya jadi kontraktor untuk merenovasi pabriknya. Jadi waktu saya renovasi, dia suka sekali sama saya. Kenapa? Kalau dia minta ini, hari ini dia minta, besok pagi udah jadi. Karena habis dia minta, saya langsung arrange pekerjaannya, malam itu saya kerjakan, tukang-tukangnya, besok pagi udah jadi. Jadi setiap kali dia minta, saya always deliver on time, dan saya deliver more than his expectation. Jadi happy lah, puas dia. Satu kali dia bilang gini, Pak Heru, kenapa nggak bikin pabrik sepatu aja? Saya bantu. Saya bilang, saya nggak punya uang, saya nggak punya ini. Tapi kebetulan ada saya bangun satu pabrik kecil, ya di Citerep itu, yang begitu saya bangun, orangnya nggak bisa bayar. Nah akhirnya si Michael Cham ini saya ajak ke sana, ya saya lihat, oh ini bisa katanya. Nah akhirnya saya cari orang untuk partner nyelesain pabriknya selesai, ya lalu kita pinjam uang ke bank, beli mesin-mesinnya, ya itulah. Jadi, akhirnya begitu jadi kan si Michael Cham bikin sampel, kirim ke buyer, ya. Nggak ada order-order, kan kalau nggak ada order kan nggak jalan, gitu, ya. Terus akhirnya saking nggak ada order kan saya udah mulai panik karena semua harta apa semua udah dijual, mobil apa udah nggak ada lagi. Saya datang ke pabrik itu udah naik angkot, gitu, untuk udah. Saking saya sudah luar biasa, jadi setiap pagi dari rumah saya datanglah ke tempatnya si Michael Cham ini, saya nongkrong sampai malam. Ya. Lama-lama kan dia stres juga saya nungguin begitu kan. Ditungguin. Ya. Akhirnya dia kerja juga jadi lebih keras untuk mendapatkan order. Akhirnya satu hari dia bilang, Pak Heru, ini ada order tapi bukan sepatu. Apa? Bikin sendal slipper yang pakai karet itu di ya, beat sandal namanya. Iya, sendal gunung ya, kayak semacam bukan ya? Jadi habis itu ya udah saya bilang ada berapa ya, ini ada 12.500 pasang, coba dulu. Begitu kembali akhirnya kita jalani, kita kirim itu. Begitu kita kirim pertama, shipment pertama beberapa ribu, itu bayarnya senang sekali. Karena apa? More than expectation tadi. Ya hasilnya memuaskan. Apa yang terjadi? Dia kasih saya order 120.000 pasang. Karena puas ya hasilnya ya. Jadi itulah yang setelah itu berkembanglah itu usaha. Oke, luar biasa di sini ya. Nah, kemudian makin berkembang seperti yang film tadi yang kita saksikan. Nah, tapi saya ingin bertanya juga nih, kenapa Bang Hairul menerima menjadi menteri 5 bulan? Mohon maaf, saya bertanya agak sedikit ini ya. Menerima menjadi menteri di 5 bulan pada saat presiden sebelumnya. Ya, saya ini seperti tadi Pak Imam sudah sampaikan. Saya ini karena dasarnya itu aktivis kampus. Walaupun saya memutuskan jadi pengusaha, tetap saya punya background idealisme yang kuat sekali dalam hidup saya. Ya. Bahwa buat saya hidup bukan hanya untuk diri saya sendiri, bukan hanya untuk keluarga saya, tetapi juga untuk orang banyak, untuk bangsa dan negara saya. Karena udah kadung melekat, nggak bisa lepas, gitu ya. Saya rela mengorbankan apapun itu untuk sesuatu tujuan yang saya percaya,
untuk idealisme yang saya believe. Ya. Nah, walaupun saya tidak ikut di dalam pemerintahan secara formal, sebenarnya saya sudah membantu pemerintahan itu dari zaman dahulu kala. Tidak ada kegiatan besar di Republik ini pasca Pak Harto, ya, tidak ada nama Khairul Tanjung di dalam. Kasih tangan dong, dari jarak jauh ya membantunya. Jadi tidak ada satupun kegiatan besar di Republik ini pasca ya Pak Harto. Waktu Pak Harto tentu nggak mungkin kan saya, karena I'm nobody kan, gitu. Karena kan inner circle-nya anak, teman-teman anak dan begitu kuat sekali. Tapi pasca Pak Harto dari zaman Pak Habibie, ya begitu krisis ya, ada tentu ingat waktu krisis zaman susah, ada We Care Indonesia, ada apa, itu semua pasti semua aktivitas kebaikan di Republik ini pasti ada tangan Khairul Tanjung di dalam. Ya, nah jadi terus saya sudah ya termasuk waktu Pak Habibie ke Gus Dur ke Megawati, sampai akhirnya ke Pak SBY. Jadi bukan baru saya membantu pemerintahan, saya sudah hadir dan semua orang yang bergerak dulu itu nggak ada yang tidak kenal saya. Jadi memang saya sudah hadir di sana. Nah singkat cerita ya, Anda tahu saya pernah jadi ketua PBSI, saya pernah, pokoknya semua aktivitas ini pernah saya lakukan. Nah pada waktu Pak SBY tahun 2004 jadi presiden, meminta saya langsung untuk menjadi menteri. Tapi saya katakan, Pak, mohon maaf, ya ini kalau saya jadi menteri nanti nggak ada yang jadi pengusaha nih anak ibu. Ya gitu. Cari menteri masih lebih gampang daripada menciptakan pengusaha. Ya. Nah jadi akhirnya tawar menawar sepakat lah. Ya saya boleh nggak jadi menteri, tetapi ya saya harus membantu. Makanya saya tetap membantu ya. 5 tahun pertama saya sebagai ketua Yayasan Indonesia Forum, praktikal saya sebagai penasehat beliau ya. Nah terus setiap kali reshuffle tanya lagi, udahlah Pak, nanti aja 2009 ya diminta lagi, saya bilang Pak janganlah, nanti susah nih, nggak ada lagi kita pengusaha. Saya pada waktu itu sudah pembawa bendera pengusaha itu ya, kalau enggak nanti susah. Akhirnya kompromi boleh ya, nggak jadi menteri tapi harus masuk di pemerintahan, bikin dulu namanya Dewan Ekonomi Nasional, tapi karena kalau Dewan jadi pejabat negara saya nggak bisa berusaha, dirubahlah namanya jadi Komite Ekonomi Nasional ya, supaya saya tetap bisa berusaha. Tapi ketua Komite Ekonomi Nasional, tapi sidang kabinet saya harus ikut, kemanapun dia pergi saya mesti ikut ya, semua segala macam. Praktis ya cuma namanya saja non government, tetapi sebenarnya saya sudah di dalam. Nah ketika pada waktu itu Pak Hatta harus mundur ya untuk menjadi calon wakil presiden, nah beliau mengatakan ke saya, Pak Heru, saya nggak punya orang lagi, ini situasi sudah, jujur pada waktu itu situasi sudah tidak terlalu baik ya, saya nggak punya orang lagi, saya cuma minta tolong ya. Akhirnya saya nggak bisa menolak ya, saya menerima. Tapi pada waktu saya menerima itu, saya menyampaikan di depan media, saya sampaikan ada permintaan dan saya menerima. Saya menerima karena pertama kondisi ekonomi kita sudah dalam kondisi yang kurang baik, sehingga perlu ada terobosan-terobosan yang memastikan kita tidak sampai kondisinya menjadi tidak baik lagi. Yang kedua, saya menyampaikan kepada publik bahwa untuk menghindari terjadinya konflik of interest, karena dua-duanya kan sahabat baik saya, ke kanan dan ke kiri, saya katakan saya tidak akan bersedia lagi ya, siapapun yang menang apabila diminta untuk menjadi menteri dalam kapasitas yang sama atau dalam kapasitas yang berbeda. Saya sudah menyampaikan in the beginning, karena saya susah sekali posisinya waktu itu ya, karena di kiri sahabat saya, betul-betul sahabat, Pak Imam tahu persis, kita berapa kali bicara di kantor, Caimin, Pak Imam dan lain-lain, itu juga
juga nanya ke saya, gimana nih Pak Hairul? Jangan nanya ke gua juga susah ini. Ya, ini karena di satu sisi Pak Jokowi sahabat saya, Pak JK itu bukan cuma sahabat, partner saya, sudah seperti saudara saya sendiri. Ya, di sisi satu ya ada Pak Prabowo, ya saya dekat tapi tidak terlalu dekat. Tapi Pak Hatta itu adalah sahabat baik saya puluhan tahun sebelum dia jadi apa-apa, masih jadi pengusaha. Jadi susah sekali saya posisi waktu itu. Jadi alhamdulillah saya jadi menteri. Karena saya jadi menteri, saya nggak ke kiri nggak ke kanan, saya fokus saja ngurusin ekonomi Indonesia. Dan alhamdulillah saya bisa membuat pemerintahan Pak SBY landing dengan mulus dan menyiapkan fondasi yang baik untuk pemerintahan Pak Jokowi. Yes, luar biasa. Nah, pada saat itu saya melihat dan juga mengetahui tidak ada kenaikan pada saat Lebaran. Gak ada kenaikan, biasanya di mana-mana itu pasti kenaikan. Apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Iya, alhamdulillah sebenarnya karena kan saya orang pasar, ya, jadi paham betul kelakuan pasar, ya. Kelakuan searching garong. Dan saya juga apal betul trik-trik yang dilakukan oleh para pedagang. Jadi memang jadi Menko itu sebaiknya dia ngerti makro, ngerti fiskal, moneter, tapi dia juga harus ngerti sektor real sehingga pengendalian perekonomian itu bisa dilakukan dengan baik. Banyak hal, contoh ya. Ini saya cerita aja, tapi bukan untuk apa-apa, ini sekedar nostalgia masa lalu. Satu kali rapat di kantor Menko. Saya ini waktu itu Menko tuh sekarang dipecah dua, dulu sendiri. Jadi saya mengkoordinasi lebih dari separuh members of cabinet, ya kira-kira 18 kementerian itu di bawah saya, lembaga dan semua segala macam. Sekarang dipecah. Nah, jadi kalau rapat itu besar sekali, ya. Jadi contoh misalnya beras. Waktu itu saya memutuskan untuk mengimpor beras. 500.000 untuk beras biasa, 300.000 ton untuk beras premium. Ya. Saya bilang kepada seluruh yang rapat itu, ya, saya putuskan ini, dan saya tidak mau, ya, keputusan ini keluar dari ruangan ini. Kalau keputusan ini keluar dari ruangan ini, Anda akan berhadapan dengan saya. Contohnya begitu. Ya. Tapi saya kan tahu, ini namanya dirjen, namanya direktur ini kan sudah punya link ke para pedagang-pedagang ini. Ya, saya kan bukan anak kemarin sore, gitu di dalam urusan begini. Jadi saya bilang begitu, mereka nggak ngomong sama pers, tapi BB-nya jalan semua. WhatsApp BB jalan semua. Waduh, udah putus nih, import sekian, ini semua sekian segala macam. Ya, sehingga pedagang mengeluarkan barangnya dari stok keluar ke pasar. Ya, sementara apa yang saya lakukan? Saya tidak jadi impor. Oke. Ini saya tepuk tangan dong. Ih, kreatif sekali ya. Saya bilang sama Menteri Perdagangan waktu itu sama Lutfi, kebetulan anak buah saya juga, saya bilang lu jangan impor, tunggu komando gua. Ya, siapa gitu, ya. Saya tidak impor. Jadi karena ini kita bermain psikologis dengan pedagang. Yes. Benar. Ini contoh satu, ya, masih beras lagi, nanti ada ini yang lain, ya, beras lagi. Saya bilang sama Pak Tarto nih, ya, Kepala Bulog, Pak Tarto, make sure waktu harga sudah mulai kelihatan ada tanda-tanda ini, ya, saya bilang itu pajang aja truk penuh beras 5-10 di Cipinang, ya, kalau saya turunin berasnya, ya taruh air situ, ya, ini psikologi pasar juga, bahwa kita kasih lihat pedagang, lu main-main bomban, gitu. Jadi ini soal beras, soal daging misalnya, ya, banyak macam nih. Jadi technical tuh banyak sekali. Keren ya. Kalau beliau mimpin lagi keren ya kan? Daging misalnya, daging itu setiap lebaran pasti nembus 100.000. Iya. Bahkan lebaran kemarin bisa 130. Iya. Ya, daging. Saya kebetulan kan punya Carrefour. Ya. Itu dia coaching kan sama Anda. Kalau pebisnis jadi pejabat mah repot udah ya kan, nggak mau ngambil apa-apa lagi kan?
Sudah punya segalanya. Nah, saya kan punya Carrefour, saya tanya, Carrefour modal lu daging berapa? Ya, segini. Ya udah, besok jual 69.900. Saya bilang. Promosi besar-besaran. Ya, karena 69.900 sudah untung juga. Ya, 69.900 sudah untung juga. Jadi jualah 69.900. Hari ini Carrefour jual 69.900, besok Hypermart, Giant, semua Lotte, semua itu jual 69.900. Karena dia nggak mungkin dong ya kalau nggak ya kan. Nah, pasar itu satu-satunya terjadi, pasar tradisional lebih tinggi. Tapi nggak bisa nembus 100.000, ya ketemunya di 90-an. Karena memang ini juga saya mau kasih tahu, ini teman-teman supaya belajar, ya. Sapi misalnya, itu saya nggak yakin menteri-menteri sekarang memahami ini secara detail. Kalau Lebaran, permintaan sapi itu meningkat, daging, ya. Tetapi jangan lupa orang motong sapi itu ada jeroannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada kulitnya, ada buntutnya. Nah, permintaan terhadap jeroan, kaki, buntut, kulit, kepala turun. Kenapa? Karena Lebaran orang itu maunya makan daging, rendang, semur, nggak ada yang mau makan kaki. Ya, sehingga pedagang beban di kaki, di buntut, harus dibebankan ke daging. Nah, jadi itulah butuhnya pengetahuan, pengalaman, ya. Nah, jadi kalau kita mau sukses dalam hidup, dua ini jangan pernah ditinggalkan. Pengetahuan dan pengalaman bisa dipelajari sendiri, bisa belajar dari orang lain sehingga lebih cepat prosesnya. Jadi banyaklah, ini cerita-cerita ini banyak sekali, ya. Saya yang tentu nggak pengen cerita semua, nanti takut Anda semua pengen jadi menteri semua. Tepuk tangan untuk Bang Hairul. Oke, sebagai mengakhiri daripada kegiatan kita, terima kasih untuk Bang Hairul, terima kasih untuk Kak Imam. Kita semua dapat berdiri sebelumnya, oke? Oh iya, silakan. Ini ada penyerahan cenderamata, ya. Penyerahan, ya. Terima kasih untuk Bang Hairul telah berkenan memberikan apresiasi dan juga inspirasi buat kita semua. Apresiasi dari Kemenpora di sini. Terima kasih. Moga-moga selalu sukses untuk Bang Hairul juga. Selalu bisa memberikan, selalu sehat dan selalu bisa memberikan suri tauladan buat semua, buat negara ini.